Gimana Pak wajahnya kayak bahagia semua ya di sini ya? Oh, Masnya habis menang undian atau gimana? Iya. Oh, ya. Alhamdulillah. Saya menang selalu. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, karena sudah jam berapa? Jam berapa jam? Jam 2 ya, kira-kira. Ya. Jam 2. Gimana kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah makan? Belum. Oh, belum ya. Kenapa nggak makan? Gak punya uang. Samanya udah habis buat taksi atau istirahat. Oh, ini yang beli paketan ya? Iya. Ya, betul. Oke, langsung saja ya. Sebelum kita mulai, kita bisa absen terlebih dahulu mungkin, Siap. supaya tahu mana yang sering bolos. Iya. Masnya ini kayaknya pengalaman ya Mas ya? Sering, Pak. Iya, Masnya kelihatan berwibawa jelas. Oke. Ini buku yang saya ya. Iya, Ini Pak. buku absennya. Usah sedikit, Pak. Oke, langsung saja ya. Untuk hari ini tanggal 19 Mei ya. 19 Ya. Mei, hari Kamis. Kita mulai dari absen pertama, ada Mas Enggar. Iya Pak. Hadir ya? Oh, tumben Mas. Betul. Iya Pak, saya. Hadir Mas. Obatan Yang dan ada obat. Mas ya? Iya. Oh, kemarin kemana aja Mas? Kemana Mas? Kemarin main Pak. Oh, yang main sama perempuan Mas ya? Oh, jangan. Subhanallah, alhamdulillah. Belum waktunya Mas ya? Iya. Kita lanjut ke absen 2. Ada Yesidia Nisa. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Ada absen ketiga, Mbak siapa tadi? Lupa namanya saya. Mirip sama tanda saya loh Mbak. Iya, Siapa, Pak. Mbak? Julitan ya. Iya, siapa? Maaf ya. Oh, Mbak Fitria Karisma ya. Oh. Alhamdulillah hadir ya. Absen terakhir ada Mbak siapa ini? Oh, Mbak nggak kelihatan ya, saking besarnya namanya ya. Oh iya, Renata Tanmiro. Hadir, Pak. Hadir. Kita lanjut ya. Setelah absen selesai, kita berdoa dulu ya supaya materi kita bisa ditaruh. Amin. Amin. Dan jangan lupa untuk salawat juga ya. Salawatnya asli, bukan salawat koplo itu jangan ya. Iya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lanjut dengan salawat hasil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, terima kasih. Kelihatan sudah tercerahkan ya. Setelah kita absen dan tadi baca doa sama salawat, kita langsung saja ke materinya ya. Bisa dibuka tolong LKS-nya. Halaman berapa, Pak? Ya, bisa dibuka halaman 12. Halaman 12 coba dibuka. Coba dibuka. Sudah. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah Masnya sudah ketemu Mas? Sudah. Sudah Masnya. Jangan ngantuk Mas ya. Ya. Hati-hati Mas, ngantuk bisa dibedain sama saya Mas. Kita langsung saja ya. Kita bisa lihat di situ kalau babnya tertuliskan kalau tradisi Islam di Nusantara. Nah, tadi malam sudah belajar tentang bab ini anak-anak? Belum. Kenapa nggak belajar? Padahal bukan Ngantuk. itu. Ngantuk, Ya, Pak. bukunya jangan jadi pajangan ya. Oke, bisa dilihat kalau di situ bertuliskan kalau babnya berjudul tradisi Islam di Nusantara. Nah, tradisi Islam di Nusantara kan sudah tidak asing deh. Tradisi itu kan semacam budaya atau kebiasaan ya. Kebiasaan kalau kita bisa lihat kalau kebiasaan kita kan kalau di Jawa ada apa aja? Ada hadrahan ya. Setiap Ya. Ramadan kadang ada Ini wayang mulia.
kulit. Oh iya, seni wayang kulit. Kalau mungkin masnya di rumahnya ada tradisi Islam Nusantara mungkin? Tinggal di Ada. mana mas? Tinggal di mana mas? Tinggal di mana mas? Tinggal di Banyuwangi, Pak. Oh, di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi itu tradisi Islam Nusantaranya coba apa aja? Satu juga. Tari kuntulan, Pak. Wah, gimana gitu mas? Iya. Gimana? Gini. Wah, kayak nari-nari gitu ya? Iya. Wah, masnya ikut mas? Masnya ikut nari nggak? Alhamdulillah tidak. Wah, coba belajar mas supaya Iya. mungkin Melestarikan ya Pak. iya, barangkali berbakat bisa diorbitkan ke Trans TV gitu. Tumpeng Bapak, tumpeng. Hah? Tumpeng. Oh ya, tumpeng. Oh iya juga biasa digunakan pada saat syukuran gitu ya. Iya. Iya. Masalah. Bisa dilihat di bukunya, kita lihat di materi kalau perkembangan Islam di Nusantara dari masa ke masa juga menambah khazanah dan kekayaan budaya. Nah, memang dari zaman dahulu kala, zaman dahulu Nabi ya, pada saat Rasulullah itu juga ada kebiasaan Islamnya. Dan beliau juga sudah menyampaikan ke para wali, terutama wali songo kita ya. Ya. Wali songo mungkin ada yang tahu siapa aja? Ada Sunan Bonang, ada Oh iya, betul. Sunan Derajat ya, Sunan Ampel, Gunung Jati, ya, Sunan Gunung Jati. Nah, mereka di zaman Nabi-Nabi itu juga udah turun-temurun melestarikan tradisi mereka dan mewariskannya kepada anak cucu mereka ya. Ya. Jadi seperti itu diwariskan budayanya ke generasi berikutnya dan sampailah ke wali songo kita ya, penyebar agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Bukan di Pulau Jayapura, bukan. Ya. Jadi wali songo kita ambil contoh di Pulau Jawa ya, kalau mereka itu menyebarkan tradisi dan ajaran-ajaran agama Islam di Pulau Jawa berbentuk contohnya ya, yang saya tahu itu seperti Sunan Bonang, ada gamelan juga, ada seni kaligrafi juga, dan ada amalan-amalan kitab dan itu diajarkan kepada kaum di Indonesia, bukan kaum ya, masyarakat pribumi lebih tepatnya ya, masyarakat pribumi mereka disebarkan ajaran-ajaran agamanya supaya mereka juga mengenal Islam dengan penyesuaian lah, supaya ya menyesuaikan kebiasaan mereka supaya bisa lebih adaptif dan tidak melanggar norma-norma yang sudah berlaku di wilayah mereka sendiri, gitu ya. Sampai sini sudah paham mungkin? Masih belum cerah Pak. Oh iya, nanti pakai skincare ya, biasa Oke, selanjutnya kita lanjut ke A. Bisa dilihat di A di situ ada tradisi Nusantara sebelum ini gak ada kalimatnya ya, ini maaf ya, printnya agak buram tadi ya. Iya, yang Tradisi, beda ya. Alhamdulillah Pak. Iya, memang budgetnya kurang. Tradisi Nusantara sebelum Islam datang ke wilayah Nusantara maksudnya ya. Jadi seperti itu bisa dibaca kalau jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Nah, seperti ini bisa patut diperhatikan kalau mungkin kalian tahu ya, kalau ada contohnya Masjid Kudus itu kan mengadaptasi dari agama Buddha kalau nggak salah ya. Ada namanya gitu ya, namanya mungkin Ya, nah, ya di mana? di Kudus. Langsung Google. Di Google, di TV gitu ya. Ya, di TV. Jangan Di YouTube. Ya, YouTube itu masih ada itu. Iya, masih. Iya benar. Di micat itu jangan. Ya. Buka aja Pak. Oh iya, nggak ada yang nge-share mana Masjid Kudus itu nggak ada. Oke, bisa diperhatikan kalau Masjid Kudus itu kan teradaptasi dari budayanya agama Buddha, ya, agama Buddha. Dan patut diketahui kalau sebelum adanya agama Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Nusantara, ada agama-agama yang bukan agama sih, semacam kebudayaan nenek moyang yang sudah ada sebelum agama Hindu Buddha masuk ke wilayah Nusantara. Contohnya seperti menyembah nenek moyang, menyembah pohon, itu ada loh, bukan pohon buatan, bukan pohon-pohon macam pohon beringin gitu ya. Mungkin kalau kalian lihat di Yogyakarta, iya Pak. itu ada pohon beringin kembar itu kalau nggak salah. Oh iya. Itu juga biasa digunakan dalam ritual keagamaan mereka sebelum adanya agama Hindu dan Buddha. Beda juga Pak, akan dipercaya buat apa itu Pak? Dipercaya buat, maksudnya kalau menyembah pohon gitu ya. Kan dipercaya kalau arwah nenek moyang mereka kalau sudah meninggal itu kan perginya ke pohon itu, bukan ke alam barzah, kan menetapnya di
suatu objek ataupun tempat yang mereka percayai kalau yang mereka ada di sana. Jadi nggak heran kalau menyebar batu itu, jangan heran kalau sekarang menyebar batu di video ya viral. Iya. Ya, masuk YouTube gitu kan, di komen teman-teman, wah nggak tenang lah ya. Jadi sulit tuh, jangan coba-coba menyebar Batu. Betul sekali. Oke, tradisi Nusantara sebelum adanya Islam itu memang bermacam-macam. Ada kan, karena sebelum Islam ada agama Hindu, Buddha, dan agama-agama yang bisa dilihat kurang proper lah ya, kurang jelas, seperti menyembah batu itu. Jadi ada semacam tradisi dan kebudayaan sebelum Islam itu kayak gitu jadinya. Jadi jangan heran kalau Indonesia kayak gitu ya. Jadi hampir sama kayak zamannya para nabi, zaman jahili, zaman kebodohan. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang seperti itu sekarang ya. Mungkin nenek moyang mereka juga udah melahirkan, jadi tradisi mereka juga udah ya. Jadi jangan heran kalau ketemu orang menyebar batu itu. Mungkin teman kalian ini tidak ada ya? Alhamdulillah nggak ada Pak. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau ada laporan ke saya video nanti ya. Oke, betul. Benar. Oke, jadi itu tradisi Nusantara sebelum adanya Islam ya. Ada agama Hindu, Buddha, ada agama-agama kepercayaan mereka sendiri, tradisional itu sebutannya ya. Bisa dilihat lagi kalau kita beranjak ke bahasan setelahnya ya. Akulturasi budaya Islam. Nah, mungkin ada yang tahu artian atau definisi dari akulturasi? Campuran budaya Pak. Penyamburan, penyesuaian, pengadaptasian gitu ya. Hampir sama lah ya, bisa kalian simpulkan sendiri. Jadi di situ bisa dilihat, dibaca mas. Jangan saya mas. Suka mas ya? Oh jangan, saya masih nawang mas ya. Akulturasi merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Jadi memang bisa dilihat di situ kalau pengertian di sini semacam percampuran kebudayaan antara yang satu dan lainnya seperti Islam dengan Buddha, Islam dengan Hindu. Juga sebaliknya juga ada. Jadi memang bermacam-macam agama di Indonesia. Jadi jangan disamaratakan kalau agama-agama seperti Kristen ataupun yang lain seperti Konghucu itu memang agak beda dari agama Islam di Indonesia, karena memang di Indonesia sendiri agama Islam lebih mengadaptasi gaya akulturasinya ya. Jadi percampuran dan penyesuaian antara masing-masing agama itu sangat sinkron. Jadi saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi seperti itu. Mungkin kalau saya lihat ya, kalau budaya Islam yang seperti ini diadaptasi oleh kita pada saat orang meninggal. Orang meninggal biasanya setelah dikuburkan ada acara apa? Tahlil ya. Tahlil sampai 7 hari, 40 hari, ya 100 hari, 1000 hari dan seterusnya gitu. Itu juga termasuk sebuah kulturasi budaya ya. Mereka mengadaptasi budaya nenek moyang mereka terhadap Islam kita sendiri ya. Islam yang telah diajarkan oleh para wali songo kita. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahamin kan akulturasi budaya Islam? Bisa. Kalau masih belum paham tanya aja. Saya paham Pol Bapak. Oh iya. Oke. Bisa dilihat di bawahnya, Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Jadi Islam itu terbuka terhadap budaya-budaya dari agama lain ya. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat. Bahwa habis makan tadi ya, maaf ya. Makan apa tadi ya? Makan donat salah ya. Harganya 50.000 ya. 50.000 pakainya mie ayam. Maaf ya. Baru tahu saya Pak. Ada kemana-mana sebenarnya. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, coba dibacain Mas ya supaya nggak ngantuk Mas ya. Saya lihat raja-rajanya ini hampir tidur. Yang mana? Coba dilihat Mas ya. Di situ disebutkan gimana? Ada 3. Ya, yang A saja. Yakni tidak melanggar ketentuan hukum halal atau haram. Ya, yang B coba saya ingin dibaca Mbak Yasi yang bisa coba.
B. Mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Mafsadat. Oh, mafsadat ya. Bisa dikit ya, maaf ya. Ngantuk Pak. Iya. Kurang tidur Pak ya? Iya. Nonton apa? Drakor. Yang kayak Kudukyo gitu ya. Oh, Iya. ketinggalan zaman sih. Kim So Hyun. Kim Nam. Motor plastik bapak. Oh. Wah, itu agak sedikit komen netizen. Oke, bisa dilihat di situ. Kalau C coba saya ingin dibaca Mbak Fitria ya. Yang C sesuai dengan prinsip al-wa'la atau kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai oleh Allah, dan al-bara atau berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah. Jadi seperti itu ya. Bisa dilihat di situ kalau memang prinsip-prinsipnya dalam Islam memang adanya seperti ini. Jadi jangan kaget kalau kalian membaca literatur ataupun referensi di buku. Mungkin kalau kalian baca buku ya, baca buku dikit lah ya. Kalau tidak melanggar ketentuan hukum, halal haram itu juga termasuk ketentuan. Jadi budaya Islam bukan serta-merta kita langsung ambil, kita langsung telan mata-mata itu bukan. Ya. Kita juga harus lihat halal haramnya ya. Kan kalau di Indonesia juga makan babi gitu ya, tradisinya ya. Seperti zaman waktu dulu Sunan Kalijaga kalau nggak salah pada saat menyebarkan ditulak di Jawa benar ya. Di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah kan mereka kebiasaannya masih bukan Islam. Jadinya tradisi mereka juga belum mengenal halal haram ya. Masih makan babi juga masih boleh. Oh ya, minum homer gitu ya, itu jangan gitu ya. Itu dulu masih dilakukan, kalau sekarang masih dilakukan nggak tahu lagi itu. Islam gawe. Iya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau budaya mereka diakulturasi, maksudnya dipilah supaya menemukan agama Islam yang cocok yang dilakukan di Pulau Jawa yang terutama pada saat penyelenggaraan agama mereka di Jawa Tengah. Yang seperti dilakukan Sunan Kalijaga dan siapa lagi? Sunan Derajat. Sunan Derajat di Jawa Tengah bukan? Nggak tahu Pak. Muria. Oh iya, tinggal Sang Muria gitu-gitu lah ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau jangan serta-merta diambil kalau tradisi Islam, tradisi budaya tradisional pada saat zaman dulu itu tidak ditelan mentah-mentah oleh para sunannya yang untuk diajarkan kepada umat mereka. Yang B, mendatangkan maslahat, kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat. Jadi memang sudah di konsep ya sama para wali songo tersebut kalau tradisi Islam yang mereka berikan itu pasti mempunyai kebaikan. Sunan Wali Songo yang pada saat itu memberikan ajaran-ajaran agama Islam di Nusantara memang sudah dikonsep kalau pasti ajaran-ajarannya mempunyai kebaikan atau maslahat ya. Jadi jangan sampai dikira kalau tradisi-tradisi di Indonesia ini atau di Nusantara ini nggak ada kebaikannya, pasti ada. Karena mereka sudah berkomitmen untuk memberikan ajaran-ajaran dan tradisi mereka pasti ada kebaikannya atau maslahat ya. Dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Jadi pasti ajaran-ajaran agama mereka juga tidak mengajarkan mafsadat maksudnya ya. Jadi jangan sampai keliru kalau agama Islam itu sama sekali tidak mengajarkan kerusakan. Contohnya seperti kalian lihat di video YouTube ada ajaran agama Islam yang menimbulkan kerusakan, terorisme, kekerasan, itu udah jelas melenceng ya dari ketentuan agama Islam itu sendiri. Dan yang C sesuai dengan prinsip Allah maksudnya ya kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan al-bara berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hal ini bisa kita singkat dengan istilah ketakwaan ya, menjauhi segala larangan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, melakukan hal buruk itu jangan ya. Jadi itu contohnya ya kayak main apa ya, slot atau apa itu spin binomo itu termasuk binary option ya. Kita bisa lihat lagi dalam bukunya Mas, ngatur Mas? Enggak Mas, Oh, iya. cepat. Yang aku masih jalan ya. Enggak apa-apa. Ah ini
yang mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam. Nah, seperti nama-nama bulan dalam penampilan Jawa. Ada apa saja? Safar, Poso, ada Solo, ada Jumadil Awal, itu termasuk kan? Iya. Ada Jumadil Awal, ada Suro gitu ya. Itu termasuk nama-nama bulan dalam penampilan Jawa. Seni bangunan masjid seperti Menara Masjid Kudus itu ya, yang adaptasi dari budayanya agama Hindu. Kita bisa lihat di situ. Kalau C, seni ukir dan kaligrafi. Seperti itu ya, seni tari, seni musik, seni pertunjukan, seni sastra, kesenian debus. Ada yang tahu debus mungkin? Debus. Saya kasih tahu ya, ini bisa dicatat ya. Mungkin kalian tidak akan kalian dapatkan di rumah ataupun di grup kalian itu enggak ada. Ya, debus itu ya, debus itu tradisi dan budaya Islam dari Jawa Barat. Ya. Tradisinya hampir sama kayak, mungkin kalian tahu tentang acara limbah, mungkin acara limbah. Iya. Yang pakai pala buat mecahin batu kelapa itu ya, batu es gitu, pakai bata itu, orang kerjaan sih. Jadi memang limbah itu kan seni pertunjukannya kayak gitu, kayak mencoba kekebalan diri lah, ya seperti itu. Budaya debus hampir sama kayak gitu. Mungkin kalian bisa search ya nanti ya di YouTube ataupun di media sosial lain. Kalau kesenian debus itu seperti mencoba menguji kekebalan tubuh manusia, kayak kakinya dibakar, kepalanya dibuat pakai mecah batu, ditusuk, buat tangannya pakai paku, kayak pakai pedang gitu ya, kayak pakai pisau gitu ya, nggak berdarah. Apakah pisaunya tumpul? Nggak tahu ya. Coba tanya ke orang lain. Saya nggak tahu sih. Jadi seperti itu, seni debus kayak mencoba kekebalan diri dari seorang manusia. Ya, mungkin kalian tertarik bisa jadi grupnya mereka loh. Baik-baik mereka. Kita lanjut ke C, melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Ada seni budaya ada dan tradisi yang bernapaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara. Tradisi ini sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Untuk itulah kita sebagai generasi muda Islam harus mampu merawat, melestarikan, mengembangkan dan menghargai hasil karya para ulama terdahulu. Jadi memang sebagai generasi Z ataupun milenial itu harus melestarikan lah ya. Jangan kebudayaan K-pop itu jangan dilestarikan. Karena sudah terkenal, banyak duit mereka. Kita juga kan belum punya duit. Artinya tradisi Islam kita kan belum adanya sambungan dana yang ibaratnya lebih besar dari Korea itu K-pop ya. Jadi kita juga harus mensupport kayak apa ya, ikut tahlilan mas. Ya alhamdulillah. Ya. Hapus Pak, bohong Pak. Ya Allah, Jangan mas, nanti nanti diviralkan. Oke, jadi kita sebagai generasi milenial harus melestarikan budaya-budaya Islam di Nusantara. Contohnya seperti tahlil tadi ya. Tahlil ya, nonton wayang kulit walaupun ngantuk-ngantuk ya, betahkan aja. Ya, meskipun cuma di story WA itu juga Ambil artinya ya Pak. iya, itu juga termasuk melestarikan loh daripada nggak sama sekali ya. Jadi seperti itu ya, kita sebagai warga milenial ataupun generasi Z harus mendahulukan tradisi Islam kita sendiri, tradisi budaya Indonesia sendiri, supaya jangan tidak kalah sama budaya-budaya impor ya, budaya impor. Betul sekali ya. Lanjut ya, banyak sekali tradisi atau budaya Islam yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing. Berikut ini adalah beberapa tradisi atau budaya Islam yang dimaksud adalah halal bihalal. Ya, tadi kemarin ada yang sudah halal bihalal. Ketemu siapa aja? Ketemu Pak D, B. Ini ketemu mantannya katanya. Ketemu mantannya, gimana balikan ya? Ada yang ketemu nenek buyutnya mungkin? Kalau nggak ketemu ya, kalau datang juga serem ya. Takut ya. Nenek buyut datang padahal dari kubur, jangan. Itu agak sedikit bahaya sih. Ada tabut atau tabuit, ada kupatan atau nggak ada kupat. Ada yang sudah makan kupat? Sudah. Kalau nggak kupatan berarti kurang update ya. Di rumahnya nggak ada kupatan. Tetangga-tetangganya pada bikin kupat, itu malah bikin ayam geprek, wah jangan. Padahal lebaran. Beda dari yang lain. Anti mainstream itu ya.
bagi-bagi ayat yang lainnya ya. Oke, ada sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, ada gerebek besar di Demak, ada gerobak maulid di Kutai, dan pawai obor di Manado. Ada tradisi lalu kasa di Bangka, ada yukderan di Semarang, ada budaya tumpeng. Mungkin yang paling familiar dari sampai ini yang paling familiar apa? Tumpeng tadi. Biasanya tumpeng itu ada apa aja? Ada nasi kuning. Nasi kuning, Itu kayak betul. ya. Ya berikutnya ini. Oh iya, mie kuning ya. Jadi seperti itu, kalau tumpengan memang familiar di kawasan kita karena memang sering dilakukan ya. Dari sini mungkin ada yang bisa ditanyakan. Baiklah, kalau nggak ada yang tanya, semoga yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa menghasilkan hasil yang terbaik bagi kita semua. Menggunakan kedua orang tuh. Amin. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Baca doa asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Kalau